Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri Renungan Ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 10 ayat 9 hingga ke 11 dengan tajuk ini, dua lagi pernyataan aku adalah aku. Mari kita baca dari ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikianlah firman Tuhan. Petikan ini adalah sebahagian daripada ucapan Yesus yang menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Ya saudara, bab 10 ini ya adalah bab yang terkenal yang menggambarkan Yesus sebagai seorang gembala. Mari kita lihat soalan edisi ini. Dalam teks ini terdapat dua pernyataan aku adalah aku. Apakah dua pernyataan itu dan maksudnya? Kenapakah pernyataan aku adalah aku penting bagi Yesus? Nah, Injil Yohanes memampirkan 7 pernyataan Yesus ya, yang memanggil dirinya aku adalah aku. Nah, sebenarnya ini sudah pun diulas dalam beberapa edisi sebelum ini ya. Ya, contohnya sebelum ini Yesus telah memanggil dirinya akulah roti hidup dalam bab 6 ayat 35 dan dalam bab 8 ayat 12 Yesus berkata akulah terang dunia. Nah, sekarang dalam bab 10 ini Yesus memberikan dua lagi pernyataan aku adalah aku. Nah, inilah dua pernyataan aku adalah aku tentang Yesus yang dalam ayat 9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Dan yang keduanya dalam ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, saudara, apakah significant atau kepentingan dua kebenaran ini tentang Yesus? Oke, yang pertamanya sebagai pintu, ia merujuk kepada satu-satunya pintu yang mana semua domba-domba dapat masuk dan keluar dari kandang domba. Ya, satu-satunya pintu. Tidak ada seekor domba pun yang dapat masuk dan keluar kandangnya, melainkan melalui pintu itu, satu pintu itu saja. Dan Yesus mengatakan dalam ayat 7, akulah pintu ke domba-domba itu. Jadi dengan mengambil gambaran pintu kepada kandang domba ini, Yesus mengatakan bahwa dialah satu-satunya pintu kepada keselamatan. Ya, sebab dalam ayat 9 yang sebelum ini, Yesus berkata, barang siapa masuk melaluinya, ia akan selamat. Ya, jadi pintu ini ada kaitan dengan keselamatan. Dan perhatikan sekali lagi, di sini berkata barang siapa masuk melaluinya, ia akan selamat. Ya, ia akan selamat. Wow. Yaitu Tuhan telah menyediakan jalan keselamatan hanya melalui Yesus. Sangat jelas dalam ayat ini ya. Bukan melalui usaha ataupun apa yang perlu seorang itu buat, bukan melalui perubahan pada orang itu ataupun melalui agama. Nah, keselamatan itu adalah kerja Tuhan ya, bukan kerja kita.
kita boleh diselamatkan. Haleluya. Yaitu barang siapa masuk melaluinya, ia akan selamat. Itu saja. Ya. Nah, begitulah juga Yesus akan memberitahu nanti dalam Yohanes 14 ayat 6. Bahwa dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tiada jalan lain, hanya melalui Yesus. Jadi, dengan kita datang kepada Yesus, kita memperoleh jalan masuk kepada keselamatan. Nah, itulah maksudnya Yesus adalah pintu. Yang keduanya, gembala baik. Sebagai gembala yang baik, dalam ayat 11, ia menunjukkan Yesus akan memelihara dan membekalkan segala yang diperlukan untuk menjaga keselamatan domba-dombanya. Sebab domba-domba itu adalah milik kepada gembala. Jadi sudah pastinya gembala itu akan menjaganya dengan baik-baik. Apa yang dimilikinya. Nah, dalam perjanjian lama, gambaran gembala yang baik bukanlah sesuatu yang asing lagi ya. Dan satu daripada mazmur terkenal yang ditulis Raja Daud menggambarkan Allah sebagai gembala. Yaitu Mazmur 23. Ya, Mazmur ini sangat terkenal. Raja Daud mengatakan dalam ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan sekarang dalam perjanjian baru, Yesus dipanggil gembala yang baik. Maka Yesus memenuhi gambaran gembala baik yang ditulis oleh Daud dalam Mazmur 23. Memenuhi bermaksud menggenapi Mazmur 23 sebagai gembala yang baik itu. Dan tambahan di sini, pernyataan aku adalah gelaran nama Allah yang ilahi, ya, nama Allah. Dan dalam perjanjian lama, Allah telah memperkenalkan dirinya dengan nama ini. Aku adalah aku. Dan saudara boleh lihat ayatnya dalam Keluaran 3 ayat 14. Dan kini perjanjian baru, Yesus mengangkat nama itu pada dirinya. Dan ini menunjukkan kesetaraan Bapa dan Yesus. Dan dengan itu menunjukkan bahwa Yesus bukan sekadar manusia biasa. Yesus adalah Tuhan. Ya. Dan kalau Tuhan, maka memiliki sifat-sifat yang ilahi. Dan dalam keilahiannya, Yesus pasti akan dapat memenuhi peranannya sebagai pintu dan gembala yang baik. Amin. Ya. Kalau begitu, ini juga bermakna keselamatan yang dijanjikan Yesus adalah pasti dan terjamin. Haleluya. Dan sebagai gembala yang baik, Yesus bukan sekadar menyelamatkan kita satu kali saja dan selepas itu membiarkan kita. Tidak. Yesus akan terus menjaga dan akan terus memelihara kita sampai akhir pada hari kita menerima kemuliaan kekal kita bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Itulah peranannya sebagai gembala yang baik. Jadi kita harus percaya kepada janji Mazmur 23, yaitu Yesus adalah gembalaku dan karena itu takkan kekuranganku. Dan saudara, dalam Mazmur 23 juga berkata dalam ayat 4, saya baca dari ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau beserta aku. Wow, saudara. Ini adalah suatu jaminan yang kuat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Engkau besertaku. Saudara, renungkanlah itu. Engkau besertaku. Saudara, ini telah digenapi dalam perjanjian baru dengan Tuhan sekarang diam dalam kita dan kita dalam Dia. Haleluya. Dan ayat ini
mengatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dan ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Ya saudara, kita harus bersyukur. Kita memiliki suatu jaminan yang pasti tentang keselamatan kepada hidup yang kekal. Wow. Keselamatan yang terjamin ini adalah satu anugerah dari Tuhan. Berdasarkan apa yang Yesus telah lakukan. Bukan apa yang kita lakukan. Bukan pekerjaan kita. Bukan keagamaan kita. Tetapi pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya, karena itu Alkitab memberikan begitu banyak janji. Ya saudara, banyak janji yang pasti tentang keselamatan kita. Muka surat Alkitab. Banyak janji keselamatan. Haleluya. Haleluya. Tidak ada buku lain yang dapat memberikan janji-janji keselamatan yang begitu banyak dan yang pasti dan yang terjamin. Dan atas dasar keselamatan yang pasti ini, kita harus menjadi lebih yakin dalam hidup kita. Lebih yakin lagi dalam hidup kita, saudara. Kita harus belajar dari Paulus ya tentang keyakinan akan keselamatannya. Dan Paulus berkata dalam Roma 1:16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara, saya secara pribadi belajar daripada Paulus. Keyakinan, yakin, mesti yakin. Ada keyakinan dalam keselamatan. Dan ingat, Alkitab memberikan begitu banyak jaminan keselamatan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga, Bapa yang termulia, Bapa yang tertinggi di atas segala-galanya, kami menyembah-Mu, Tuhan Bapa. Bapa, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu. Ya Bapa, kami percaya Yesus adalah pintu, satu-satunya jalan kepada keselamatan. Yesus juga adalah gembala yang baik, yang dapat menjaga, memelihara, dan menuntun kami ke jalan yang selamat. Terima kasih Bapak. Kami juga sangat bersyukur karena dapat memiliki suatu keyakinan yang kukuh dalam keselamatan kami. Oleh karena keyakinan dan jaminan yang pasti dalam keselamatan, kami tidak perlu lagi takut menghadapi maut dan akhirat. Haleluya. Kami memiliki suatu pengharapan yang hidup, pengharapan yang mulia dalam Yesus. Wow, puji Tuhan. Kiranya setiap pendengar juga dapat memiliki keyakinan ini dan pengharapan yang hidup dan mulia ini, supaya mata mereka akan dapat terus tertuju kepada Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa, Engkau gembala yang baik. Kebajikan dan kemurahan-Mu akan mengikuti orang-orang yang beriman, dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.